Peluang teoretik. Peluang teoretik itu biasa disebut dengan hanya peluang saja, ya. Arti peluang teoretik atau peluang adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang diharapkan terhadap banyaknya kejadian yang mungkin terjadi, atau perbandingan antara banyaknya kejadian yang dimaksud terhadap banyaknya kejadian yang mungkin terjadi. Jadi kata kunci dari pengertian peluang ini adalah ada kata perbandingan, ada kejadian yang diharapkan, ada juga kejadian yang mungkin terjadi. Rumus peluang adalah NP sama dengan NA per NS. NP adalah nilai peluang. NA adalah banyaknya kejadian yang diharapkan. NS adalah banyaknya kejadian yang mungkin terjadi. Sebelumnya kita harus mengingat berapakah kisaran nilai peluang. Nilai peluang itu paling kecil sama dengan 0 dan paling besar sama dengan 1. Itu 0 sama dengan itu adalah peluang ataupun kejadian yang tidak mungkin terjadi atau kemustahilan. Kalau peluang sama dengan 1, artinya kejadian yang pasti terjadi. Banyaknya kejadian yang mungkin terjadi disebut juga dengan ruang sampel. Ya, NS itu adalah banyaknya kejadian yang mungkin terjadi, itu sama dengan ruang sampel. Anggota dari ruang sampel itu disebut dengan titik sampel. Jadi apakah titik sampel, apakah ruang sampel, dapat kita perhatikan di berikutnya. Contoh, peluang pada koin. Ya, kita tahu pada koin itu ada dua sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Sisi angka disimbol dengan A, gambar disimbol dengan G. Menentukan titik sampel. Kita bilang tadi bahwa titik sampel itu adalah anggota dari ruang sampel. Nah, jika kejadian pada satu koin, maka titik sampelnya adalah angka dan gambar. Maksudnya seperti ini. Jika satu koin kita lemparkan atau kita tos, maka kejadian yang mungkin terjadi atau ruang sampelnya atau titik-titik sampelnya ini adalah bisa saja dia muncul angka, bisa saja muncul gambar. Itu yang dinamakan titik sampelnya. Nah, jadi pada satu koin, titik sampelnya A dan G. Sehingga dapat dikatakan bahwa banyak ruang sampelnya atau NS-nya sama dengan 2. Apa itu yang 2 itu? A dan G. Ya. Untuk kejadian 2 koin, titik sampelnya adalah AA, AG, GA, GG. Maksudnya di sini, kalau kita lemparkan 2 koin sekaligus, kemungkinan muncul koin itu bisa saja angka dengan angka, itulah AA. Bisa saja koin pertama angka, koin kedua gambar, berarti dia AG. Bisa saja koin pertama gambar, koin kedua angka, itu yang disebut GA, bisa saja keduanya gambar atau GG. Nah, jadi karena titik sampelnya ada 4, maka dinamakan jumlah ruang sampelnya atau NS-nya sama dengan 4. Sebenarnya 4 ini tanpa kita tentukan pun titik sampelnya dapat kita tentukan. Itu dari perkalian 2 kali 2. 2 itu untuk satu koin pertama, 2 lagi untuk koin kedua, makanya 2 kali 2 sama dengan 4. Untuk kejadian 3 koin, titik sampelnya adalah AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, GGG. Ya. Nah, jumlah titik sampel ini, itu yang disebut dengan banyak ruang sampel, sama dengan 8. Tanpa kita tentukan pun apa saja titik-titik sampelnya, kita dapat menentukan bahwa banyak ruang sampelnya 8. Dari mana? Dari perhitungan 2 kali 2 kali 2. Karena satu koin kan 2.
ruang sampelnya. Jadi kalau ada 3 koin, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Contoh pada soal. Pada pelemparan 2 keping uang logam sebanyak 1 kali, berapakah peluang muncul sama-sama angka? Nah, untuk menjawab berapa peluang, kita harus menentukan banyak ruang sampel. Jadi tadi kita sudah katakan bahwa ruang sampel 2 keping logam sama dengan 4. Nah, kejadian yang dimaksud atau yang diharapkan adalah sama-sama angka. Sama-sama angka itu hanya AA. Berarti NA-nya sama dengan 1. Maka nilai peluang sama dengan NA per NS sama dengan 1/4. Peluang pada dadu. Pada dadu kita tahu ada 6 sisi, yaitu sisi mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, dan mata dadu 6. Dalam menentukan apa saja titik sampel pada dadu, kita perhatikan. Untuk satu dadu, kalau satu dadu kita lempar, maka yang muncul bisa saja mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Makanya titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jika satu dadu, berarti banyak ruang sampelnya sama dengan 6. Nah, jika kejadiannya 2 dadu, maka titik sampelnya adalah mata dadu pertama bisa 1, yang kedua juga 1. Berarti 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, sampai 1, 6. Bisa saja mata dadu pertama 2, mata dadu yang kedua 1. Itu dinamakan 2, 1. Bisa 22, 23, sampai 26. Bisa saja mata dadu pertama 6, mata dadu yang kedua 1. Itu dinamakan 61. Berarti 61, 62, sampai 66. Kalau kita hitung 11 sampai 66 ini ada 36. Nah, sebenarnya tanpa kita tentukan apa titik sampelnya, kita dapat mengatakan bahwa banyak ruang sampel atau NS pada 2 dadu sama dengan 36. Itu berasal dari perkalian 6 kali 6. Contohnya, 2 buah dadu dilempar bersama-sama 1 kali. Berapa peluang muncul 2 mata dadu berjumlah lebih dari 8? Oke, kita jawab. Langkah pertama kita harus menentukan ruang sampel. Ruang sampel 2 dadu, NS-nya sama dengan 36. Itu sudah ketentuan ya, dari 6 kali 6 sama dengan 36. Kejadian yang diharapkan atau kejadian dimaksud adalah 2 mata dadu berjumlah lebih dari 8. Kalau dikatakan lebih dari 8 artinya 9, 10, 11, 12. Kita stop sampai 12. Kenapa? Jumlah mata dadu tertinggi itu sama dengan 12. Mata dadu tertinggi adalah mata dadu 6. Kalau ada 2 berarti 6 tambah 6, 12. Tidak mungkin jumlah mata dadu sama dengan 13. 2 mata dadu. Jumlah 2 mata dadu sama dengan 13. Itu kejadian yang tidak mungkin ya. Oke. Nah, ketika mata dadu berjumlah 9, kemungkinannya adalah 36, 45, 54, 63. 3 tambah 6 sama dengan 9. 4 tambah 5 sama dengan 9. Dan seterusnya. Kalau berjumlah 10, pasangannya adalah 36, 55, 65. Berjumlah 11, pasangannya 56 dan 65. Pasangan yang berjumlah 12 adalah hanya 66. Jadi NA-nya atau kejadian yang dimaksudnya adalah 10. Ada 10 titik sampel ya. Berarti NA-nya itu ada 10. Maka nilai peluangnya adalah NA per NS 10/36. Kemudian disederhanakan menjadi 5/18. Demikian penjelasan tentang peluang teoretik.